Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina amin ya rabbal alamin. Ikhwani wal akhawat fi din arsyadakumullah. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dasar-dasar fikih. Sebelum kita masuk kembali ke awal matan Safinatun Najah. Adapun beberapa poin sebetulnya sudah kita bahas dalam Safinah ya. Bahkan kalau santri lama mungkin sudah tuntas hampir 2 kali. Karena dari awal kemudian sempat tuntas, kemudian kita bahas sebagian bab saum kemarin ketika bulan Ramadan. Adapun sebelum Ramadan kemarin kita sebetulnya sedang membahas pengantar dasar-dasar fikih. Kalau tidak khilaf sudah sampai bagian yang keempat di masalah apa saja yang disepakati oleh para ulama berkaitan dengan bermadhab atau tidak bermadhab. Kalau hukumnya sudah dijelaskan ya, bahwa para ulama berbeda pendapat. Apakah seseorang ini harus bermadhab atau tidak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan boleh bermadhab, boleh tidak bermadhab. Ada yang mengatakan tidak boleh bermadhab. Ada yang mengatakan wajib bermadhab. Ini pendapat syar'inya. Adapun yang disepakati, para ulama sepakat sebetulnya beberapa hal yang berkaitan dengan hal. Yang pertama, tidak boleh fanatik. Kalaupun kita bermadhab, maka tidak boleh fanatik. Apa itu fanatik? Menganggap diri sendiri yang benar dan yang lain salah. Otomatis yang benar itu madhab saya. Otomatis yang salah itu madhab orang lain. Ini tidak boleh. Walaupun kita yakin yang kita amalkan adalah yang paling tepat, namun bersamaan dengan itu tidak boleh menyalah-nyalahkan orang lain. Tidak boleh menyalah-nyalahkan orang lain. Dan ketika diketahui berdasarkan kajian kita, mazhab kita ternyata pendapatnya lebih lemah dibandingkan yang lain, maka wajib bagi kita pada saat itu juga untuk memilih pendapat yang lebih kuat. Begitu. Jadi tidak boleh fanatik. Sampai-sampai masalah fanatik mazhab ini, sekarang fanatiknya bukan fanatik mazhab ya. Fanatik organisasi, fanatik golongan, fanatik pengajian. Betul ya? Ada orang yang ngajinya di tempat beda, mau nikah sama orang yang ngajinya tempat yang lain. Ini boleh apa enggak kata hukumnya? Padahal sama-sama muslim, sama-sama sunni, ahlu sunnah. Hanya gara-gara beda tempat pengajian, hanya gara-gara beda organisasi. Saya dari organisasi A, calon istri dari organisasi B, boleh nggak menikah? Ya boleh, halal. Zaman dulu di abad pertengahan pernah terjadi hal-hal seperti itu. Madhab Hanafi nggak boleh menikah dengan madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i nggak boleh menikah dengan madhab Maliki. Zaman sekarang ramainya bukan di madhab, tapi di organisasi. Lebih luas lagi, lebih pecahnya lebih banyak lagi. Beda organisasi, saling serang, saling menyalah-nyalahkan. Mending kalau sekadar mengatakan pendapat saya betul, pendapat kalian salah. Tapi lebih dari itu, kalian sesat, ahli bid'ah. Final. Yang 72 golongan itu kalian, yang 1 golongan selamat adalah saya. Kan zaman sekarang kan banyak yang begitu. Umat Islam terbagi pada 73 golongan. Yang selamat siapa? Saya yang selamat. Yang lain masuk neraka. Ini fanatik namanya. Ini fanatik. Kalau ada ustadznya bilang A, wajib ikut A. Kalau ada ustadz lain mengatakan B, nggak ikut. Pokoknya yang benar adalah pendapat ustadz saya. Karena ustadz saya yang paling paham Al-Quran dan paling paham sunnah. Masya Allah. Ini fanatik. Fanatik ini tercela haram. Fanatik ini tercela haram. Menerima kehadiran madhab yang 4. Bahwa para ulama yang mengatakan tidak boleh bermadhab, maksudnya bukan kemudian tidak boleh mempelajari madhab. Ini keliru. Maksudnya itu adalah
mereka menerima madhab-madhab tersebut, namun tidak memilih satu, melainkan menggabungkan beberapa pendapat yang ada. Yang sekarang misalnya dikenal dengan istilah tarjih. Di Muhammadiyah, di Persis, ambil pendapat, misalnya Ustadz-Ustadz Muhammadiyah berkumpul. Hukum ini apa? Maka mereka mengkaji dari madhab ini apa, madhab ini apa, madhab ini apa, madhab ini apa. Lalu mereka simpulkan. Demikian pula di Persis dan di yang lain yang menggunakan mazhab tarjih. Begitupun di NU, sebetulnya tarjih juga pada akhirnya. Walaupun sebagian besar pendapatnya mengikuti mazhab Syafi'i, tapi tidak 100% mazhab Syafi'i. Ya. Walaupun Nahdlatul Ulama salah satu representasi mazhab Syafi'i di Indonesia, tapi tidak 100% mengikuti mazhab Syafi'i. Dalam sebagian kesempatan memilih mazhab yang lain yang dinilai lebih tepat bagi masyarakat. Memberikan keringanan bagi masyarakat. Seperti misalnya jual beli tanpa akad. Dalam mazhab Syafi'i, jual beli itu wajib pakai akad lisan. Dalam mazhab Syafi'i, jual beli itu wajib pakai akad lisan. Saya beli HP Samsung 5 juta. Yang menjualnya, saya jual HP Samsung 5 juta, terus yang belinya saya terima HP-nya, ini uangnya. Harus seperti itu. Jadi kalau belanja di Shopee nggak sah menurut mazhab Syafi'i. Karena nggak ada akad lisan. Jangankan di Shopee, di supermarket aja nggak. Di supermarket pernah ngomong nggak penjualnya ke kasir, Mbak, saya beli ini semuanya. Terus mbaknya bilang, harganya sekian. Enggak kan? Ambil, truk. 250.000. Selesai. Bawa aja barang. Ini belum ada akad. Kalau di Banten, para ulamanya, Provinsi Banten ya, para ulamanya ini menekankan. Sehingga kasir-kasir itu biasanya, ini barangnya Pak, sekian harganya, saya terima uangnya. Biasa langsung begitu. Ditekankan. Namun, pendapat ulama kita di Indonesia, walaupun kebanyakan bermadzhab Syafi'i, memberikan keringanan bagi masyarakat dan mengambil pendapat Hanafiyah, mengambil pendapat ulama yang lain, yang mengatakan sah saja jual beli seperti itu. Yang penting difahami, mafhum, saling memahami dan saling ridho, sehingga sah jual beli seperti ini. Memberikan keringanan bagi masyarakat. Seseorang yang telah mencapai derajat mujtahid boleh menyelisihi imam. Kalau antum sudah sampai derajat mujtahid, maka tidak perlu ikut imam 100%. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, bukan berarti seluruh ulama ikut Imam Syafi'i semuanya, bukan. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, artinya mereka mengikuti cara Imam Asy-Syafi'i dalam memahami dalil. Jadi orang yang bermadhab Syafi'i itu adalah orang yang mengikuti cara Imam Asy-Syafi'i dalam memahami dalil. Tapi apakah hasilnya sama? Beda. Dan tidak masalah kalaupun berbeda. Makanya dalam mazhab ada istilah ikhtiyarat. Apa itu ikhtiyarat? Pilihan-pilihan ulama yang selain pendapatnya imam. Selain pendapatnya imam. Sana, berada dari sini. Jadi boleh. Yang jadi masalah itu kalau zaman sekarang belum sampai derajat mujtahid, tapi merasa sudah bisa berijtihad. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an pernah ditanya kapan seorang boleh berfatwa berijtihad menjadi seorang mujtahid. Apakah saat dia menghafal 100.000 hadis? Kata Imam Ahmad, belum. 200.000 hadis? Belum. 300.000 hadis? Belum. 400.000 hadis? Mudah-mudahan cukup. Jawabannya mudah-mudahan cukup. Kenapa? Karena di zaman Imam Ahmad, para mujtahid itu 1 juta hafalannya. 1 juta hadis. 400.000, mudah-mudahan cukup. Kita 40 hadis, itu pun matanya saja. Belum sanadnya dihafal. 40 hadis arba'in itu kan matanya saja. Enggak disebutin. Dari Al-Imam Al-Bukhari, an siapa, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Nah, kalau zaman dulu begitu dihafalnya. Begitu dihafal. 1 juta hadis sanad plus matanya. Kita kalau ngafal sanad, panjangan sanad daripada matan kadang-kadang. Ya. Matanya cuma apa? Matanya cuma misalnya la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Matan. Sanad itu bisa lebih panjang dari itu.
Dari Imam Bukhari ke siapa, ke siapa, ke siapa, ke siapa, ke siapa, ke siapa, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan langsung nyebutin sahabatnya aja. An Abi Hurairah, An Umar bin Al-Khattab, An Anas bin Malik. Dipotong. Dan kebanyakan di antara kita, kebanyakan orang zaman sekarang menganggap diri mereka sudah bisa berijtihad dengan 40 hafalan hadis arba'in. Ini kan menyedihkan. Begitu. Mengatakan para imam itu manusia, kita juga manusia. Para imam itu laki-laki, kita juga laki-laki. Sama saja. Beda. Imam Syafi'i bisa khatam Al-Quran 2 kali sehari. Antum bisa nggak? Nggak bisa. Beda kan berarti. Sampai di situ sudah selesai. Diskusi kita selesai. Menerima tamadhub dalam makna mengkaji pemikiran fikih sambil meneliti pendapat yang unggul. Ya, seperti tadi, organisasi di Indonesia menerima semua madhab, kemudian mengkaji usul fikihnya, pasti usul fikih madhab, nggak mungkin bikin usul fikih sendiri. Pasti dari pertama belajar warakat misalnya. Kemudian Lubbul Usul, Asbah wan Nadhair dan lain sebagainya, kitab-kitab usul fikih dasar sampai menengah dan ke atas dipelajari. Tapi bersamaan dengan itu mengkaji pendapat yang lebih unggul. Nah, ini memang juga bukan orang sembarangan yang melakukan tarjih ya. Tidak setiap orang bisa melakukan tarjih. Tidak setiap orang bisa melakukan tarjih. Tarjih itu apa? Mencari pendapat yang lebih unggul. Bukan pendapat benar salah, bukan. Unggul tidak unggul. Unggul tidak unggul menurut siapa? Ya menurut kajian kita. Jadi tarjih ini relatif. Tarjihnya menurut siapa? Unggulnya menurut siapa? Bukan berarti kalau kata ustadz kita unggul, pasti unggul gitu. Walaupun ustadz lain bilang enggak, pokoknya ini yang benar, enggak. Setiap orang kadang-kadang memiliki pandangan yang berbeda, penelitian yang berbeda, sehingga ketika tarjih pun, tarjih Muhammadiyah dengan tarjih Persis bisa berbeda, padahal sama-sama tarjih. Iya kan? Sama-sama tarjih. Kalau di Muhammadiyah, merokok ini hukumnya makruh. Haram bagi yang berpotensi menimbulkan penyakit lebih parah. Ini kalau di Muhammadiyah. Kalau di Persis, makruh atau mubah? Apa ini? Mubah kan? Mubah. Kalau di Persis mubah merokok. Nggak sampai makruh. Begitu. Makanya kalau teman-teman pesantren Persis sudah biasa ngerokok itu. Teman-teman saya itu banyak anak-anak pesantren Persis ngerokok biasa. Karena mubah menurut mereka. Ini contohnya. Padahal sama-sama tarjih. Atau misalnya teman-teman kita salafi, tarjih. Kebanyakan salafi, tarjih juga kan. Masalah apa? Masalah isbal. Persis tarjih, salafi tarjih. Kata Persis, isbal itu boleh. Bahkan isbal itu boleh, bahkan nggak perlu dinaik-naikin. Betul? Betul. Kata salafi, isbal itu haram. Padahal sama-sama tarjih. Mana yang rojih? Yang rojih menurut Persis, isbal itu boleh. Selama tidak sombong. Yang rojih menurut salafi, isbal itu haram. Nah, menurut madhab Syafi'i, yang tarjih menurut madhab Syafi'i, makruh. Kalau tidak disertai kesombongan, haram. Kalau disertai kesombongan, masalah isbal. Sama-sama tarjih kan? Jadi tarjih itu relatif. Tarjih itu relatif. Yang penting apa? Yang penting merujuk pada pendapat imam. Jangan bikin pendapat yang baru, bikin pendapat sendiri. Seperti misalnya apa? Sholat Jumat hukumnya sunnah. Nah, ini bikin pendapat sendiri berarti. Nggak boleh. Bikin pendapat yang baru berarti tidak boleh. Harus merujuk pada pendapat para imam. Meneliti pendapat yang lebih unggul di antara mereka. Kemudian boleh bagi seorang untuk mengikuti pendapat imamnya dan mencukupkan diri padanya setelah ia melakukan perbandingan pendapat. Kalau misalnya kita sudah banding-bandingin pendapat, terus malah jawabannya kok, kayaknya bingung lah saya mah, udahlah ikutin aja. Nah itu boleh, nggak masalah. Bahkan wajib hukumnya bagi orang yang tidak bisa tarjih, langsung ikut imam. Udahlah saya ikut Imam Syafi'i, sudah silahkan ikut Imam Syafi'i saja, nggak masalah. Pusing saya tarjih-tarjihan, nggak ngerti. Udahlah Imam Syafi'i udah keren lah, ya udah silahkan ikut. Atau misalnya saya ikut Imam Ahmad aja deh, silahkan ikut Imam Ahmad. Daripada saya bingung tarjih-tarjih, nggak ngerti saya. Saya udah coba banding-bandingin, bukannya malah paham, tapi malah pusing. Maka dalam keadaan seperti itu boleh dia mengikut pendapat imam. Ya. Seperti nah, ini disepakati para ulama. 5 poin ini disepakati para ulama. Ahlus sunnah wal jamaah.
Maka apabila ada yang menyelisihinya berarti dia aliran yang baru sebetulnya. Jadi 5 poin ini disepakati oleh para ulama dalam hal bermadhab. Jadi bermadhab itu bukan berarti kita belajar harus mengamalkan itu semuanya, tidak. Makanya saya ketika mengkaji Safinah, walaupun Safinah ini strukturnya madhab Syafi'i, namun saya tetap menyampaikan pendapat beberapa madhab lain, terutama memberikan alternatif yang umum diamalkan, bukan pendapat-pendapat yang tidak diamalkan oleh para ulama. Ini berkaitan dengan bermadhab. Dan kita sudah bahas beberapa hal yang berkaitan dengan sejarah madhab dan juga sejarah fikih sampai abad pertengahan. Adapun pada periode kontemporer, periode zaman sekarang, fikih ini lebih meluas dan sepertinya madhab ini makin mencair antara satu dengan yang lain. Jadi satu madhab dengan madhab yang lain ini mencair. Kenapa? Karena memang kitab fikih semakin banyak dicetak. Kitab fikih semakin banyak dicetak sehingga akses untuk mendapatkan ilmu itu lebih mudah. Bahkan bukan hanya dicetak, tapi bisa di PDF-kan, bisa dielektronikkan. Orang yang zaman dulu itu kesulitan mencari hadis, sekarang tinggal buka Telegram, ada bot cari hadis. Atau misalnya bot cari kitab. Antum tulis judul kitabnya, langsung keluar beberapa PDF-nya, tinggal pilih. Itu enak banget, Telegram. Antum tulis kalimat hadis, langsung keluar hadis dari berbagai macam kitab yang ada. Itu enak sekali zaman sekarang. Sehingga apa? Sehingga akses terhadap ilmu itu lebih luas dan pendapat antar madhab ini mencair. Pendapat antar madhab ini mencair. Sehingga kadang-kadang kalau ulama kontemporer agak-agak samar gitu. Ini sebetulnya basicnya madhabnya apa? Seperti misalnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau kan basicnya Hanafi. Tapi kadang-kadang pendapatnya kok banyak enggak Hanafinya. Atau misalnya kalau di Saudi rata-rata kan Imam Ahmad, Hambali. Tapi seringkali sebagian pendapat ulama Saudi kok enggak Hambali gitu. Atau misalnya di Mesir kebanyakan Syafi'i Hanafi. Tapi kadang-kadang juga mengambil pendapatnya. Begitupun di Indonesia seperti contohnya. NU misalnya Syafi'iyah. Akan tetapi dalam sebagian pendapatnya ambil pendapat yang lain. Semakin mencair. Kemudian berkembangnya lembaga-lembaga fikih yang sangat banyak. Lembaga-lembaga fikih banyak sekali di dunia. Tempat fatwa. Kalau di Indonesia mungkin ada MUI, tempat fatwa yang resmi diakui oleh seluruh kalangan, ini MUI. Walaupun tidak resmi dari negara, habis. Walaupun tidak resmi dari negara, kalau di tempat lain, kalau di negara-negara yang syariat Islam, yang undang-undangnya ini Al-Quran As-Sunnah, lembaga fatwa ini resmi dari negara. Seperti misalnya di Jordan ada Darul Ifta, kemudian di Mesir juga Darul Ifta, kemudian di Saudi ada Lajnah Daimah. Mereka resmi. Jadi setiap kali MUI di negara mereka itu memberi fatwa, itu langsung jadi hukum. Itu kalau di negara-negara yang menerapkan syariat Islam. Kalau di Indonesia kan enggak. Kita pakai Undang-Undang 45. Jadi MUI bilang A, undang-undang bilang B. Ya kan? Sering begitu. Makanya fatwa MUI ini jadi nggak ada taringnya kalau di Indonesia. Ya karena memang tidak resmi dari negara. Namun bagi umat Islam tetap harus merujuk MUI daripada undang-undang. Jadi kalau ada kalau ada fatwa MUI dan peraturan pemerintah bertentangan, maka yang lebih baik diikuti yang mana? Ya MUI. Begitu. Seperti misalnya kasus apa? Kasus zakat mal per bulan, zakat pendapatan, zakat gaji. MUI menetapkan tidak ada zakat per bulan. Tapi Baznas, resmi pemerintah ada. Makanya PNS langsung dipotong 2,5% tiap bulan. Zakat kata mereka. Ini zalim sebetulnya. Udah mah pajak, potong. Zakat 2,5%, potong. Dan ini disyiarkan. Di khutbah-khutbah segala macam. Waktu beberapa bulan yang lalu, orang Baznas khutbah di Masjid At-Taqwa. Saya langsung protes. Pak, zakat mal itu nggak ada kata MUI. Oh ada kok ini Pak, ini saya fatwa MUI-nya ada. Saya langsung kasih di HP-nya. Beliau menekankan zakat itu harus 2,5% dikeluarkan tiap bulan. Mana nggak ada Pak. MUI mengatakan 2,5% itu per tahun. Dan itu harus ada nisab 80 gram emas. Kalau antum punya harta nganggur senilai 80 gram emas di rumah selama 1 tahun, baru dia dikeluarkan zakatnya. 85 gram makanya. Kalau misalnya
hartanya itu tidak nganggur, kepake, kurang dari itu nisabnya, kurang dari 80 gram itu, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau mau sedekah, silahkan sedekah. Tapi tidak ada zakat. Ini berkaitan dengan lembaga fikih atau fatwa di Indonesia yang memang tidak menjadi dasar hukum. Misalnya MUI mengatakan, wanita muslimah, mau pelajar, mau mahasiswa, wajib mengenakan jilbab. Peraturan undang-undang kan nggak begitu. Bebas kan? Sekolah dan malah peraturan undang-undang, sekolah dan lembaga pendidikan tidak berhak memaksakan wanita untuk mengenakan jilbab. Makanya sempat ramai kan peraturan ini. Begitu. Jadi di Indonesia itu seperti itu, fatwa-fatwa, peraturan pemerintah. Ya walaupun banyak juga yang sudah mulai sejalan. Tapi lebih banyak yang tidak sejalan. Kalau dihadapkan dengan seperti itu bagaimana? Maka ikuti ulama. Jangan ikuti umara. Jangan ikuti umara. Ikuti ulama, jangan ikuti umara. Kalau ada perbedaan pendapat antara ulama dengan pemerintahan, maka ikuti ulama. Karena ulama di atas umara. Ulama di atas umara. Seperti itu. Kemudian juga banyak munculnya ensiklopedia fikih, dan ini juga membuat wawasan semakin luas, dan yang paling fenomenal di zaman sekarang adalah Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Ensiklopedia fikih yang disusun para ulama Kuwait, ini isinya Masya Allah luar biasa perbandingan madhab. Jadi kalau ada masalah langsung disebut semua pendapat madhab yang ada, dan ini kalau nggak salah sampai 40-an jilid. 42 jilid kalau nggak salah. Masya Allah. Luar biasa. Kalau antum punya satu kitab saja untuk fikih, Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, itu sudah cukup mengalahkan kitab fikih yang lain. Karena di situ seluruh madhab dikutip. Kalau ada masalah, bahkan masalah tajwid qiraat saya pernah baca juga bagus jawaban-jawabannya, Masya Allah. Mengutip, jadi kalau masalah qiraat kutipannya Adani, Ibnu Jazari, begitu. Langsung ada pertanyaan-pertanyaan di situ, Masya Allah, luar biasa. Kemudian situs-situs fikih dan fatwa. Ada zaman sekarang enak mau nyari fatwa itu. Cuma gara-gara saking mudahnya kita berselancar di internet, nggak bisa nyaring. Ini yang berfatwanya siapa? Kadang-kadang yang fatwanya nggak jelas. Kita nyari hukum apa? Hukum meninggalkan sholat Jumat saat pandemi. Oh haram. Tapi yang bilang haramnya ini nggak jelas siapa. MUI mengatakan boleh meninggalkan sholat Jumat. Tiba-tiba di Google banyak yang mengatakan haram. Bahkan bilang ini konspirasi Zionis katanya. Ini nggak jelas yang fatwanya siapa. Orang-orang kadang-kadang lebih percaya sama yang nggak jelas daripada sama yang jelas. Ya kan? Orang-orang ini kadang-kadang lebih percaya sama yang berita dari mana ini nggak jelas gitu. Apalagi antum punya WA keluarga, grup WA keluarga nggak? Itu sumber hoax terbesar itu. Saya sering kali merevisi, memverifikasi, terutama beberapa orang paman yang sering nyebar, Om ini hoax, Om sering banget gitu. Tapi terus ada lagi. Hoax banyak sekali. Itu sumber hoax terbesar. Karena keluarga itu kebanyakan polos. Mereka baru mengenal dunia internet, mereka mengira bahwa semua orang di luar mereka jujur sama seperti mereka. Mereka tidak tahu bahwa di luar sana orang jahat semuanya. Yang jujur cuma dia doang sebenarnya. Tapi karena saking polosnya, akhirnya diterima aja itu berita, sebar ke keluarga. Karena takut, hati-hati. Ini sumber hoax terbesar nih, WA grup keluarga ini. Beda sama WA misalnya WA alumni sekolah, WA alumni kuliah, ini ya lebih ilmiah, mereka lebih bisa nyaring. Tapi kalau grup keluarga, Masya Allah, luar biasa. Polos-polos soalnya keluarga kita. Inilah muncul-muncul situs fikih dan fatwa, di satu sisi bagus, tapi di sisi yang lain orang-orang akhirnya semangat untuk menyebarkan hal-hal yang tidak tepat. Tapi kalau kita tahu situs-situsnya resmi, misalnya lembaga fatwa Jordan, lembaga fatwa Mesir, lembaga fatwa Saudi, lembaga MUI, maka itu bisa diambil, tidak masalah. Walaupun dari internet. Jadi ada sebagian orang yang mengatakan jangan ambil ilmu dari internet. Nggak bisa kayak gitu. Internet itu bisa jadi sumber ilmu yang baik kalau kita tahu sumbernya. Kalau kita nggak bisa nyaring, benar, internet bisa merusak. Seperti itu contoh tadi. Banyak berita-berita yang aneh sekarang dari internet, banyak fatwa-fatwa yang aneh dari internet. Sampai ada yang mengatakan pakai jilbab tidak wajib. Dan itu banyak pengikutnya begitu kan, aneh kan. Pakai jilbab tidak wajib bagi muslimah. Bahkan kemudian ada quote, ada komentar di bawahnya alhamdulillah. Dia bilang alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah sekarang istri saya nggak pakai jilbab lagi, Masya Allah. Dan yang begitu banyak ini pengikutnya itu.
Ini berkaitan dengan berkembangnya situs-situs fikih dan fatwa. Maka kalau antum bisa menyaringnya, insya Allah dapat jawaban yang sangat banyak, bagus sekali dari internet itu. Tapi kalau nggak bisa nyaring ya, kadang-kadang juga dapat jawaban Syiah gitu ya. Nah, hati-hati juga nih. Saya beberapa kali nyari masalah yang keluarnya website Syiah terus. Nggak tahu mereka mainin ininya bagus, mainin data ya kan. Ini kan sebenarnya permainan data Google ya. Apa namanya? Logaritma. Mainan logaritmanya bagus. Kemudian sekarang juga banyak situs-situs berita yang nggak mau ketinggalan menampilkan fatwa. Kadang-kadang asal kutip situs-situs berita ini. PR, Republika, segala macam itu banyak itu fatwa sekarang. Jadi kalau antum nyari masalah apa, keluarnya itu situs-situs berita, bukan situs resmi fatwa. Maka jangan sampai antum terlalu polos untuk berinternet, harus bisa saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Kemudian munculnya semangat tajdid dalam usul fikih, munculnya pembaharuan. Tajdid itu artinya pembaharuan, dan ini memang ulama-ulama kontemporer. Jadi fikih itu awalnya bagus semangatnya, tajdid. Di abad pertengahan ini menurun, taklid semuanya, nggak pada mau tajdid. Udahlah, kita udah cukup. Sama sekali nggak boleh bikin pendapat yang menyelisihi 4 mazhab. Ada yang mengatakan kalau sudah satu mazhab nggak boleh pindah. Nah, ini di abad pertengahan. Baru kemudian di abad kontemporer, ulama-ulama zaman sekarang langsung menyuarakan kembali, orang yang bisa berijtihad, silahkan berijtihad. Tidak masalah. Makanya sekarang sudah mulai muncul. Tapi lagi-lagi ada yang kebablasan. Muncullah apa? Jaringan Islam liberal misalnya. Mereka kan mengatakan harus tajdid, diperbaharui semuanya. Hukum Islam ini sudah nggak berlaku zaman sekarang. Kata mereka kan begitu. Potong tangan ini kejam. Ya penjara itu sudah lebih benar. Kata mereka begitu. Padahal kalau dianya yang dirampok bisa jadi pengen minta potong tangan. Sama seperti rajam itu kejam. Tapi kalau giliran anaknya diperkosa, pasti pengen si pemerkosanya dirajam. Ya kan? Nggak ada bapak yang mau melihat anaknya diperkosa. Pasti ingin menghukum si penjahat itu dengan hukuman yang paling berat. Di penjara 10 tahun, pasti nangis bapaknya, cuma 10 tahun. Coba dirajam, seneng bapaknya. Ya, walaupun dalam kesedihan artinya terobati. Si korban pun terobati melihat si pelakunya dirajam habis-habisan gitu. Kan kayak gitu. Hukum Islam itu yang paling adil, tapi orang-orang jil, itu jaringan Islam liberal itu mengatakan Al-Qur'an harus direvisi, harus ditafsirkan ulang. Ini tajdid yang berlebihan. Tajdid yang berlebihan. Dan tentu saja yang terakhir adalah banyaknya pendidikan formal fikih. Dari mulai usia SMP, SMA, bahkan kuliah S1, S2, S3 ada jurusan fikihnya. Ini perkembangan yang sangat bagus di satu sisi, namun di sisi yang lain memang ada banyak unsur negatifnya yang harus kita singkirkan unsur negatif tersebut supaya bisa berjalan di atas jalan yang benar dalam belajar dan mengamalkan fikih. Baik. Sampai di sini apa ada tanyakan? Sambil dengerin adzan ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Haula wa la quwwata illa billah.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'imah wa sallallahu Muhammad wa sallallahu fadilah wa mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Baik, kita lanjutkan dulu. Bagian berikutnya adalah persoalan ikhtilaful ulama. Kenapa para ulama berbeda pendapat? Mengapa para ulama berbeda pendapat? Kapan sebetulnya perbedaan pendapat itu terjadi? Mulai kapan? Sejak masa sahabat. Jadi perbedaan pendapat itu bukan merupakan sesuatu yang baru. Dari zaman sahabat pun para sahabat, antara satu sahabat dengan sahabat yang lain punya pemikiran yang berbeda. Makanya muncul madhab-madhab sahabat. Seperti yang pernah dijelaskan, ada madhabnya. Madhab sahabat yang terkenal siapa saja? Jadi para sahabat itu enggak semuanya ulama. Ulama di kalangan para sahabat sekitar 60-100. Ulama di kalangan sahabat sekitar 60-100. Tapi dari 100 ulama ini tidak semuanya berfatwa. Tidak semuanya menjadi mufti. Yang menjadi mufti itu hanya sedikit. 4 atau 5 orang. Yang pertama adalah Zaid bin Thabit. Yang kedua adalah Ibnu Mas'ud. Yang ketiga adalah Ibnu Abbas. Yang keempat adalah Ibnu Umar. Yang kelima, kalau ditambah satu lagi, Aisyah radhiyallahu anha. Mereka yang paling sering ditanya oleh sahabat yang lain, yang paling sering ditanya oleh para tabi'in. Ya, seperti itu. Ada satu lagi yang belum kesebut. Siapa? Yang ke Yaman, yang diutus ke Yaman. Sahabat yang diutus ke Yaman siapa? Ya. Yang dijuluki faqih hadil ummah. Ahli fiqhnya umat ini. Ya. Bukan mushaf, bukan yang diutus mushaf. Bukan urusan mushaf. Ini habis lagi. Kenapa ini? Kok bisa? Siapa sahabat yang diutus ke Yaman? Mu'adz. Oh, Mu'adz siapa? Mu'adz bin Jabal. Kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat? Maka sebabnya ada dua. Yang pertama masalah subut dalil, yang kedua masalah dilalah dalil. Apa itu subut, apa itu dilalah? Antum kalau misalnya nanya dalil, Ustaz dalilnya apa? Dalil subut atau dalil dilalah? Subut itu kepastian dalil. Al-Qur'annya atau sunnahnya itu subutnya. Teks dalilnya. Teks dalilnya itu subut. Teks dalilnya. Kalau dilalah itu pemahaman terhadap teksnya. Paham nggak? Kalau subut itu teks dalilnya mana? Berarti kalau misalnya ada orang nanya dalil itu sebetulnya nanya subutnya doang kan? Ustaz, dalilnya apa? Percuma lah dikasih subut dalil kalau nggak paham dilalahnya. Iya kan?
Percuma dikasih dalil kalau nggak paham dilalahnya. Cara memahaminya kayak gimana nggak tahu ya percuma kan? Sama seperti misalnya ada orang yang bertanya. Salah seorang guru kami pernah ditanya oleh seorang santrinya, "Ya Syekh, kenapa dalam mazhab Syafi'i kotoran hewan yang halal dagingnya tetap najis? Padahal kan ada hadis, ada dalil," kata dia. Ada dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan sahabat meminum air kencingnya unta untuk pengobatan. Ini kan membuktikan bahwa tidak najis. Berarti kotoran hewan yang halal dagingnya tidak najis, kata orang tersebut. Mana dalil dari Imam Asy-Syafi'i? Mana dalil dari mazhab Syafi'i? Apa dalil mazhab Syafi'i? Yang mengatakan bahwa apa? Yang mengatakan bahwa kotoran binatang yang halal dagingnya tetap najis. Maka masalahnya bukan subut, tapi dilalah. Masalahnya bukan subut, tapi dilalah. Subut dalilnya benar. Ada teks yang mengatakan bahwa sebagian sahabat berobat dengan air kencing unta. Ini subut dalil. Teks dalil. Tapi cara memahaminya nggak begitu. Itu namanya dilalah. Lalu bagaimana para ulama Syafi'iyah memahaminya? Para ulama Syafi'iyah memahami bahwa itu dalam bab pengobatan darurat boleh menggunakan hal yang najis atau haram. Dalam pengobatan darurat boleh menggunakan sesuatu yang najis atau haram. Jadi bukan berarti di sana mengatakan air kencing unta itu suci, tetap najis. Dilalah yang lain mana? Petunjuk yang lain mana? Petunjuk yang lain adalah kotoran manusia. Pertanyaannya sekarang, manusia dengan hewan lebih mulia mana? Lebih mulia manusia. Kotoran manusia najis atau enggak? Apalagi kotoran hewan. Itu dalil dari mazhab ulama Syafi'i. Begitu. Jadi masalahnya enggak sesederhana dalilnya apa gitu kalau ada masalah fikih itu. Makanya kadang-kadang para ulama kita atau para ustadz kita kalau ada yang nanya fatwa, "Ustadz, ini hukumnya boleh enggak?" "Boleh." Terus ditanya dalilnya apa? Enggak jawab. Kenapa? Karena bingung, penjelasannya pasti panjang nantinya. Dan belum tentu paham juga. Ketika sudah dijelasin belum tentu paham juga. Ini nanti ada rinciannya masalah ini. Dan juga contoh-contohnya insya Allah kalau keburu waktunya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap perbedaan pendapat itu? Kalau ada perbedaan pendapat harus bagaimana? Maka yang pertama, jangan jadikan sebab perpecahan. Ikhtilaf itu rahmah. Bukan asbabul iftiraq, bukan min asbabil iftiraq, bukan menjadi sebab perpecahan apalagi permusuhan. Jadi kalaupun kita di sini pendapatnya berbeda-beda, tidak masalah. Tetap bisa bersatu dalam keluarga besar Ahlus Sunnah. Yang satu berpendapat bahwa musik haram, silahkan jangan dengarkan musik. Yang satu berpendapat bahwa musik makruh, silahkan jangan dengarkan musik. Yang satu berpendapat musik itu mubah dengan syarat-syarat tertentu, silahkan. Yang penting ada imamnya. Jangan ketika ditanya, "Kenapa antum berpendapat itu?" "Ya pengen ini aja saya mah. Lebih enak kayaknya hukum yang ini." Gak boleh begitu. Tidak boleh. Dan tidak boleh saling bermusuhan. Yang satu mengatakan kunut subuh sunnah, yang satu mengatakan kunut subuh tidak sunnah. Jangan sampai bertengkar. Jangan sampai tidak mau bermakmum di belakang. Begitu. Kemudian wajib saling toleransi dalam masalah ijtihad, saling menghormati. Saling menghormati. Tidak masalah kita berbeda namun saling menghormati. Toleransi. Toleransi itu membiarkan orang lain beribadah sesuai dengan apa yang diyakininya. Tidak mesti kita harus ikut-ikutan, tidak mesti. Antum berpendapat bahwa kunut subuh ini tidak sunnah sama sekali. Kemudian imamnya kunut subuh, mesti ikut kunut atau enggak? Sebagai makmum. Jawabannya tergantung. Kalau antum ikut pendapat Imam Ahmad, walaupun mengatakan kunut subuh bukan sunnah, tetap mesti ikut imam. Ikut kunut. Ini kalau Imam Ahmad. Tapi kalau antum ikut pendapatnya Imam Abu Hanifah, maka tidak mesti.
diam saja. Dan ini dua-duanya ada imamnya. Tidak masalah. Sekarang gantian, imamnya tidak kunut. Antum berkeyakinan bahwa kunut itu sunnah. Antum mesti kunut atau enggak? Imamnya enggak kunut. Antum mengatakan bahwa kunut itu, saya yakin kunut itu sunnah, kunut subuh itu. Antum mesti kunut enggak ketika imamnya enggak kunut? Hah? Jawabannya tergantung. Ikut imam siapa? Dalam mazhab Syafi'i, maka di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tetap mesti kunut. Ada yang mengatakan tetap mesti kunut. Ada yang mengatakan tidak perlu kunut dan tidak perlu sujud sahwi. Ada yang mengatakan tidak perlu kunut tapi sujud sahwi. Tiga-tiganya ada imamnya. Begitu, ya. Yang penting toleransi. Jadi toleransi itu tidak mesti harus mengikuti cara orang lain. Ini keliru. Apalagi kalau toleransi dalam beragama. Maka tidak mesti kita mengikuti cara orang lain. Toleransi itu adalah membiarkan orang lain beribadah sesuai dengan keyakinannya. Kemudian menghindari memilih yang ringan-ringan. Ini nggak boleh. Yang satu bilang makruh, yang satu bilang haram lah, makruh aja lah biar bisa diamalin. Nggak boleh. Ya. Ada 3 pendapat, haram, makruh, mubah. Saya ambil mubah. Semuanya yang mubah-mubah diambilin semuanya. Ini nggak boleh nih. Kalau ada pendapat orang yang mubah-mubah aja diambilin. Jadi madhab mubahiyah. Gitu. Semua yang boleh. Madhab jaiziyah. Semua yang boleh pokoknya jawaz. Boleh. Karena ada ulama yang bolehkan. Saat kawin kontrak gimana? Boleh, ada ulama yang bolehkan. Saat perasan air anggur yang udah lama gimana? Boleh, karena ada ulama yang bolehkan. Terus aja boleh semuanya. Saat nikah tanpa wali gimana? Boleh, ada orang yang bolehkan. Saat nikah tanpa saksi gimana? Boleh, ada orang yang bolehkan. Saat musik gimana? Boleh, ada ulama yang bolehkan. Saat hukum rokok gimana? Boleh, kan ada ulama yang bolehkan. Terus boleh semuanya. Rusak kalau agama kayak gitu. Rusak kalau agama semuanya seperti itu. Makanya para ulama zaman dulu mengatakan kalau ada ulama yang memilih pendapat yang ringan, pasti dalam urusan lain dia memilih pendapat yang berat. Kalau misalnya ada ulama yang memilih pendapat yang ringan, maka jangan ikuti dia karena di dalamnya terdapat banyak kerusakan. Jadi tidak boleh memilih pendapat yang selalu yang paling ringan. Lalu bagaimana cara milih pendapatnya? Terus gimana kalau nggak boleh yang ringan-ringan? Kalau kita lihat banyak perbedaan pendapat nih, gimana cara milih pendapatnya? Yang pertama adalah lakukan tarjih kalau mampu. Yang pertama lakukan tarjih kalau mampu. Ingat kalau mampu. Lakukan tarjih. Mana cari pendapat yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat yang ada. Nggak sanggup saya kayaknya nih tarjih nih. Sudah langsung opsi kedua. Apa opsi keduanya? Pilih pendapat mayoritas ulama. Pendapat jumhur. Pilih pendapat jumhur. Apakah dalam setiap masalah ada jumhur? Belum tentu, karena kadang-kadang 50-50. Seperti masalah kunut subuh. 2 imam kunut, 2 imam tidak kunut. Jumhurnya mana? Ini gak ada jumhur nih, repot nih. Kalau sudah begitu bagaimana? Turun ke opsi ketiga. Apa poin ketiganya? Pilih satu imam yang menurut kita paling layak untuk diikuti. Pilih yang menurut kita, pilih salah satu imam yang menurut kita paling layak untuk diikuti. Baik, kalau ada perbedaan pendapat, yang pertama tadi harus apa? Tarjih, kalau mampu. Kalau nggak sanggup, pilih jumhur. Kalau tidak bisa menemukan pendapat jumhur, pilih salah satu imam. Langsung imamnya kita pilih. Mau pilih imam siapa? Kalau belum bisa menentukan imam mana, kayaknya imam semuanya hebat deh, saya bingung milihnya. Terus gimana tuh? Pindah ke opsi yang keempat. Apa opsi keempat? Pilih pendapat yang paling berat.
Kenapa? Karena kata Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan kebenaran selalu bertentangan dengan hawa nafsu. Jadi pilih yang paling bertentangan dengan hawa nafsu antum. Makanya yang paling berat kan? Jadi kalau misalnya ada pendapat ini haram, ini makruh, ini mubah, pilih yang haram. Tinggalkan. Ada pendapat mubah, sunnah, wajib, pilih wajib. Tapi, ada tapinya juga. Poin keempat tadi ya. Kalau yang berat ini saking beratnya sampai nggak bisa diamalkan, saking beratnya sampai nggak bisa diamalkan, berat sekali diamalkan. Seperti kasus apa? Kasus jawrah. Kasus perban. Dalam madhab Syafi'i ini pendapat yang sangat-sangat berat. Beratnya di mana? Yang pertama, saya jelasin masalah perban sedikit dalam madhab Syafi'i. Kalau ada orang di perban, wudunya kayak gimana? Tergantung perbannya. Kalau perbannya bukan di anggota wudu, selesai. Sekarang kalau perbannya di anggota wudu, pertanyaannya, anggota wudu saja atau anggota wudu plus tayamum? Baik, perbannya di anggota wudu saja, di kaki. Kakinya penuh dengan perban. Udah kayak mumi, sekaki. Itu, ketutup semua tempat wudunya. Maka apa yang mesti dilakukan? Antum berwudu seperti biasa. Ketika sampai pada kaki, maka antum tayamum. Mentayamumi kaki. Tapi tayamumnya gimana? Kakinya doang? Bukan. Tayamumnya tayamum biasa. Lanjutkan wudunya setelah itu. Dipahami? Begini, antum kan berwudu. Pas nyampe kaki, si kaki kan biasanya diusap ya. Yang kena perbannya diusap. Pertanyaannya, ketika diusap ini sebetulnya sah atau enggak? Belum kan? Maka harus tayamum. Setelah tayamum bagaimana? Ya lanjutkan. Kalau masih ada bagian misalnya kakinya cuma satu, kaki kanan doang yang diperban, berarti kaki kiri disiram setelah itu. Wudunya selesai? Selesai. Sholatnya sah? Sah. Kalau ketika dia memakai perbannya dalam keadaan suci. Yang jadi masalah dan yang lebih berat lagi adalah kalau anggota perbannya itu di anggota tayamum. Ada orang misalnya wajahnya seperti mumi, penuh dengan perban. Baik. Antum berwudu. Basuh muka nggak bisa kan? Berarti kan diusap doang terus apa? Tayamum. Betul kan? Ketika antum tayamum kena muka nggak? Enggak. Tapi diterusin nggak tayamumnya? Diterusin. Tangan. Kemudian lanjutkan wudunya. Selesai wudu, sholat nggak? Sholat. Selesai perbannya dilepas. Sholatnya diulang atau enggak? Diulang dalam mazhab Syafi'i. Berat nggak pendapat ini? Sangat-sangat berat sampai sulit untuk diamalkan. Makanya para ulama mazhab Syafi'i memilih opsi kelima dalam masalah jawrah. Apa? Opsi terakhir kalau nggak bisa diamalkan yang keempat, pilih pendapat yang ringan. Apa yang ringan? Malikiyah, diusap aja. Sah diusap, selesai. Ya. Jadi tapi harus berurutan, jangan langsung nomor 5. Nggak boleh langsung nomor 5. Ada perbedaan pendapat kelima, yang mudah, ini nggak boleh. Ya, jadi tidak boleh langsung memilih pendapat yang ringan. Harus apa? Harus tarjih dulu. Nggak bisa tarjih, pilih pendapat jumhur. Nggak ketemu jumhur, pilih imamnya, siapa yang akan ikuti. Kemudian, kalau nggak bisa menentukan imam, maka pilih pendapat yang paling bertentangan dengan hawa nafsu. Selama bisa diamalkan, amalkan. Tapi kalau pendapat tersebut sangat berat sampai tidak bisa diamalkan, maka turun ke poin terakhir, pilih pendapat yang ringan. Kata siapa itu? Kata para ulama, diantaranya adalah Dr. Syarif Hatim Al-Auni dalam kitab Ikhtilaful Muftin. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Kayaknya udah cukup malam, setengah 8. Ada yang ditanyakan sampai di sini, dipersilakan.
Silakan, Kak Ico. Mhm. Iya. Kalau beda sama keluarga besar, menerima ya. Ya, betul. Jadi dalam masalah pernikahan memang yang dilihat bukan hanya madhab, bukan hanya pendapat dalam Islam saja, tapi dalam seluruh pandangan kehidupan dia, visi dan misi hidupnya, lebih dari masalah sekadar madhab gitu. Yang tadi dibahas itu cuma gara-gara madhab, nggak boleh nikah. Ini masalah, nggak boleh seperti itu. Tapi kalau konteksnya adalah visi misi hidup dan ternyata di sana ada bagian madhab yang mempengaruhi, ini boleh jadi bahan pertimbangan. Karena memang nggak semua orang siap hidup berbeda dengan terlalu banyak perbedaan. Dalam menikah pasti berbeda. Jenis kelaminnya saja sudah berbeda. Manusia jenis kelaminnya berbeda, pola pikirnya berbeda. Kebiasaannya berbeda. Yang satu kalau mencet pasta gigi itu dari bawah, perfeksionis, melankolis biasanya. Tapi kan nggak begitu buat orang-orang yang nggak melankolis. Orang-orang sanguinis misalnya pencet di mana aja, trap. Dan ini bikin kesel orang melankolis. Pas ke kamar mandi, ini odol tengahnya legok gini, nggak suka saya ini. Tapi buat orang yang sanguinis kan cuek ya. Ya bodo amat ah. Dalam masalah yang kecil saja, masalah odol, ini bisa ribut kalau mereka nggak bisa memanage perbedaan pendapat. Masalah odol. Masalah apa lagi? Masalah lampu. Kalau tidur sekamar, saya juga pernah ngerasain tidur sekamar dengan teman-teman kos dan lain sebagainya. Matiin lampu, enak nggak bisa tidur kalau gelap. Justru kalau terang nggak bisa tidur. Coba gimana kalau suami istri kayak gitu? Ya, masalah lampu. Masalah apa lagi? Masalah AC. Yang satu mabok AC, yang satu nggak bisa tidur kalau nggak ada AC. Panas AC, wow gitu. Keumuman laki-laki lemarinya berantakan. Keumuman, saya nggak bilang semua. Keumuman perempuan nggak bisa ngelihat berantakan sedikit. Kenapa laki-laki berantakan lemarinya? Karena kalau ngambil baju nggak diangkat. Saya sering ngangkat baju ketika ngambil itu ketika udah nikah. Karena khawatir diawasi Tuan Ratu. Tapi tetap aja masih berantakan. Makanya sekarang ganti baju digulung-gulung supaya enggak numpuk-numpuk buat anak-anak terutama. Tapi kalau perempuan ngambil baju diangkat dulu. Rapihin lagi. Harus rapi, simetris. Iya kan? Artinya bukan masalah madhabnya beda, bukan masalah golongan ngajinya beda, tapi masalah visi misi kehidupan dan siap enggak untuk saling menerima perbedaan pendapat. Kalau memang siap saling menerima perbedaan enggak masalah. Mau beda madhab, beda suku, jangankan beda madhab ya, beda suku saja kalau nggak bisa menerima perbedaan pendapat susah. Orang Betawi menikah dengan orang Sunda misalnya. Betawi itu kan kalau ngomong keras-keras. Balik kemana lo? Mana aja lo? Orang Sunda. Hi, si Akang. Kalem mah tukang. Orang Sunda kan nggak bisa di nada tinggi sedikit aja kayaknya sesek kalau orang Sunda itu mendengar orang keras ngomong itu. Gemeteran orang Sunda itu kalau ada orang ngomong keras itu.
Nggak bisa dia diajak ngomong keras-keras. Orang Pantura nikah sama orang gunung ya kayak gitu. Mamahnya Ezra ketika baru main ke rumah saya kaget. Orang Pantura kalau ngomong keras-keras. Begitu. Ini orang kalau ngomong kayak marah semuanya katanya. Nggak marah. Orang bercandanya aja begitu. Kalau nggak bisa menerima perbedaan pendapat, repot. Ya, begitu. Jadi masalahnya bukan, jadi yang tidak boleh itu antum membatasi gitu. Pokoknya beda pengajian nggak boleh nikah. Pokoknya beda mazhab nggak boleh nikah. Nah ini yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya pertimbangan seperti tadi, orang tuh misalnya ini kan beda, nanti khawatirnya menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya, dikomunikasikan, siap enggak saling toleransi. Begitu. Karena memang ada juga sebagian orang yang memang gara-gara perbedaan pendapat sedikit dikritik semua keluarganya itu, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah ini yang bisa menimbulkan perpecahan. Bukan gara-gara madhab, sekadar madhabnya beda, tapi masalah menyikapinya. Begitu. Ya, seperti itu. Ya memang lebih banyak persamaan itu akan lebih baik. Akan tetapi justru banyaknya perbedaan akan membuat kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, begitu. Saya sama mamanya Ezra itu banyak banget perbedaannya. Masalah makanan, pilihannya selalu beda. Saya nggak suka pedas, dia suka pedas banget. Pedasnya pedas banget. Banyak perbedaannya. Kenapa jatuh? Sini sayang. Dia jatuh. Allah Akbar. Begitu ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi masalah nikah memang luas untuk membahas perbedaan tersebut. Tapi kalau pengen nyari yang sama plek mah gak akan ketemu sampai kiamat pun. Jadi yang penting itu masalah menyikapinya. Yang penting adalah masalah menyikapinya. Ada lagi tanyakan, dipersilakan. Cukup? Gak ada? Yang Ikhwan? Pada paham gak Ikhwan? Pada nyatet nggak Ikhwan? Catat aja, jangan sampai nggak dicatat. Baik. Kalau tidak ada yang tanyakan lagi, kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Fanaqtahi bihadza, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.